Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kita memiliki data, selengkap apapun data yang kita miliki, misal seperti ini, ada data 300 mahasiswa lengkap. Selengkap apapun data yang kita miliki tersebut, kalau kita tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik atau memilih cara mengkomunikasikannya yang tepat, maka kita tidak akan bisa memberikan pemahaman kepada siapapun yang akan kita ajak bicara. Jadi ingat bahwa tujuan dari penyajian data itu hanya ada dua. Satu, kita sajikan dalam bentuk tertentu agar data yang kita miliki lebih mudah dikomunikasikan. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada siapapun yang kita ajak bicara. Jika kita sajikan dalam bentuk yang tepat, maka data yang kita miliki tersebut berarti akan lebih mudah dipahami oleh yang kita ajak diskusi. Pilihan kita untuk melakukan penyajian data itu ada dua. Satu, secara numerik, atau yang kedua non-numerik. Non-numerik ini dikenal juga istilah dalam bentuk gambar atau grafis. Kedua cara penyajian ini adalah inti dari bagaimana cara kita akan menyajikan data, dan tentunya keduanya akan memerlukan tambahan deskripsi atau narasi dalam bentuk kata-kata. Baik penyajian secara lisan maupun non-lisan atau tertulis, maka bagaimana kita meramu angka-angka atau gambaran yang kita peroleh dari data tersebut dengan pengantar yang efektif akan memudahkan dipahami oleh siapapun yang menerima penyajian data dari kita tersebut. Teman-teman, dalam konteks penyajian data secara non-numerik tidak berarti bahwa tidak ada angka di sana. Tapi artinya bahwa penyajian secara non-numerik ini adalah penyajian yang pada porsi terbesarnya berupa penggambaran atau grafis agar orang-orang lebih tertarik untuk melihatnya. Mari kita bahas yang pertama. Penyajian data secara numerik artinya bahwa kita akan mengambil angka-angka dari kelompok data yang kita miliki untuk disajikan sehingga dapat menggambarkan keadaan atau fenomena dari kumpulan data yang kita miliki. Dalam penyajian secara numerik ini, kita akan menggunakan ukuran-ukuran statistik untuk menunjukkannya. Ada 6 ukuran statistik di penyajian secara numerik yang dapat kita ambil atau pergunakan. Yang pertama adalah ukuran gejala pusat. Sesuai dengan namanya, maka ukuran-ukuran yang ada di ukuran gejala pusat ini akan menunjukkan kecenderungan angka atau statistik yang diperolehnya ada di pusat kumpulan data yang dimiliki. Banyak contoh di sini, ada rata-rata hitung, ada rata-rata ukur, ada rata-rata harmonis, ada median, dan ada modus. Dan juga ada beberapa yang lainnya. Yang kedua, ukuran gejala letak.
Ukuran gejala letak ini adalah ukuran-ukuran statistik yang kita cari atau kita hitung berdasarkan letak data dalam kumpulannya. Karena ini masalah letak data, maka kunci utama daripada ukuran gejala letak adalah sebelum kita menghitung atau mencari angka dari ukuran gejala letak, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ukuran keragaman atau variasi. Ukuran ini menunjukkan bagaimana keragaman data yang kita miliki. Apakah kumpulan data tersebut homogen atau heterogen? Angka-angka yang ada di dalam ukuran variasi atau keragaman ini semakin besar menunjukkan bahwa kumpulan data yang kita miliki semakin heterogen atau beragam. Sebaliknya, semakin kecil mendekati angka 0 berarti kumpulan data yang kita miliki semakin homogen. Yang keempat, ada yang disebut sebagai ukuran bentuk atau distribusi kumpulan data. Ini menunjukkan bagaimana penyebaran data yang kita miliki. Ada istilah-istilah yang akan muncul di dalam bentuk distribusi atau penyebaran data ini. Apa yang kita kenal penyebarannya simetris atau asimetris. Asimetris nanti akan menurunkan dua istilah, apakah right skew atau menceng ke kanan, atau left skew, menceng ke kiri. Juga ada istilah nanti ditemukan leptokurtik, platikurtik, dan seterusnya. Yang kelima, ada yang disebut dengan ukuran perbandingan. Ukuran perbandingan ini dikenal juga dalam istilah umum yang dipakai adalah angka indeks. Jadi ini menunjukkan bagaimana posisi satu data yang kita miliki dibandingkan data yang lain yang dijadikan sebagai acuan. Yang keenam, yang terakhir, adalah ukuran hubungan. Ukuran hubungan ini ukuran yang menunjukkan bagaimana satu fenomena dengan fenomena lain berhubungan atau berkaitan. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, selalu akan terjadi bahwa satu fenomena akan terkait dengan fenomena lainnya. Dan ini biasanya yang paling banyak digunakan karena di tugas-tugas akhir baik tingkat sarjana, baik di pasca sarjana, maka biasanya orang akan mengobservasi ataupun meneliti variabel-variabel penelitian dan akan melihat keterkaitan di antara variabel-variabel tersebut. Itu adalah 6 cara dalam menyajikan data secara numerik. Alternatif kedua dalam penyajian data adalah dengan cara non-numerik atau menggunakan gambar atau grafik. Nah, saya akan mencoba mengulas secara selintas biar nanti di dalam video lain kita gali lebih dalam untuk masing-masing alternatif ini, karena banyak pilihan yang bisa diambil oleh teman-teman dalam menyajikan data secara non-numerik. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa penyajian data secara non-numerik ini adalah penyajian data yang berupa visualisasi dalam bentuk gambar. Tapi bukan berarti tidak ada angka ataupun statistik yang kita pergunakan. Tetap ada, tetapi ini lebih dominan visualisasinya. Yang pertama yang menjadi pilihan ada yang disebut dengan tabel. Tabel ini adalah penyajian data dalam bentuk matriks segi 4. Ada kolom, ada baris. Nah, nanti tabel ini pun ada berbagai pilihan. Ada tabel sederhana, hanya melibatkan satu karakteristik.
ada istilah lain sebagai one way. Ada juga tabel kontingensi, berarti kita melibatkan dua variabel atau lebih. Dua variabel dalam istilah lain ada yang mengatakan sebagai two way. Boleh 3, boleh, dan seterusnya. Jenis tabel yang ketiga ada yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Ini menarik karena dalam penyajian data biasanya untuk data-data yang skalanya metrik, yaitu interval dan rasio, terkadang kita rubah menjadi data dalam bentuk kelas interval. Pilihan yang kedua yaitu diagram batang. Kenapa disebut sebagai diagram batang? Karena bentuknya memang seperti batang pohon. Ada 3 jenis yang bisa kita ambil, yaitu sebagai diagram batang tunggal. Ada 1 saja, berarti masing-masing klasifikasi. Ada diagram batang kelompok, berarti 1 klasifikasi ada beberapa subkelas lagi. Dan yang ketiga ada diagram batang komponen, biasanya dalam bentuk tersusun, ya, dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan. Kenapa saya sebutkan dari kiri ke kanan? Karena sekarang orang membuat diagram batang tidak hanya berbentuk vertikal, tapi juga bisa horizontal. Yang ketiga, bisa kita pilih penyajian data dengan diagram lingkaran. Berbeda dengan diagram batang, diagram lingkaran adalah kita akan melakukan yang kita sebut sebagai jumlah relatif. Jadi totalnya adalah 100%. Baik diagram lingkaran maupun diagram batang, sama-sama kita bisa melakukan perbandingan antar kelompok atau klasifikasi. Hanya bedanya, yang diagram lingkaran berupa perbandingan relatif, sedangkan diagram batang perbandingan secara absolut. Cara keempat yang bisa dipilih adalah penyajian data untuk atau dengan cara diagram titik. Hanya kalau diagram titik, data yang kita miliki harus kita sebut sebagai data berpasangan. Berarti datanya harus ada 2 informasi. Karena kita akan buat diagram pencar atau scatter plotnya dalam 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Atau ada variabel pertama dan variabel kedua. Dari diagram pencar ini, kita bisa mendiagnosis apakah ada hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut. Dari mana caranya? Dari mana kita tahu? Dari pencaran titik yang terbentuk. Istilah lain untuk diagram titik ini juga ada yang membuat namanya diagram gelembung. Teman-teman bisa lihat banyak dan bisa membuat contoh diagram ini di aplikasi Excel. Yang kelima, ada yang disebut dengan diagram batang dan daun. Diagram batang dan daun, meskipun namanya ada batang, ada daun, tetapi dalam penggambarannya tidak berarti kita akan menggambar batang dan daun. Karena pada intinya ini akan tetap menggunakan simbol berupa angka. Hanya akan memisahkan nanti bagian kanan itu adalah untuk angka-angka satuan dan bagian kiri adalah untuk angka puluhan atau ratusan. Sesi lain atau video lain ada yang membahas tentang ini dengan lebih detail. Dari diagram batang dan daun, kita bisa melihat bagaimana distribusi data yang kita miliki. Dan penyajian secara diagram batang dan daun ini sangat sederhana, tetapi kita tidak kehilangan informasi data awal atau data mentahnya.
Jadi meskipun sudah disajikan dalam bentuk diagram batang dan daun, tapi kita masih bisa melakukan trace back. Kita masih bisa menelusuri data-data yang dimiliki. Kemudian ada juga yang keenam, ada yang disebut dengan diagram kotak atau disebut juga sebagai box and whisker plot. Ini adalah bentuk penyajian yang bisa menunjukkan bagaimana sebaran data yang kita miliki. Apakah simetris, apakah menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Diagram kotak ini kita bentuk atau kita bangun dengan fondasi utamanya adalah ukuran-ukuran gejala letak berupa median, kuartil bawah atau kuartil 1, dan kuartil atas atau kuartil 3. Pilihan penyajian data non-numerik yang ketujuh adalah diagram garis. Diagram garis ini akan dibentuk oleh titik-titik data yang dikumpulkan menurut urutan waktunya. Satuan waktu yang bisa dipakai bermacam-macam. Bisa tahunan, bisa bulanan, bisa mingguan, bisa harian, bisa jam, bisa menit, bisa detik. Bahkan dengan kemajuan teknologi, data yang terkumpul tidak lagi bersifat diskrit, tetapi terus-menerus atau kontinu. Dari grafik yang dihasilkan, titik-titik data tersebut akan disatukan menjadi sebuah garis, sehingga penyajian data dalam bentuk diagram garis akan bisa menunjukkan bagaimana tren dari data yang kita miliki. Apakah dari waktu ke waktu semakin naik, atau sebaliknya malah turun, atau juga boleh jadi relatif konstan atau datar. Yang kedelapan, ada yang disebut dengan diagram gambar atau piktogram. Ini biasanya penyajian data dengan menggunakan desain atau visualisasi gambar-gambar sesuai dengan apa yang sedang dibahas atau ditampilkan. Jadi kalau tentang mobil, gambarnya mobil, tentang rumah, gambarnya rumah, dan seterusnya. Yang kesembilan, ada yang disebut dengan diagram radar, atau ada juga yang mengistilahkan sebagai spider web grafik. Ini adalah grafik yang seperti jaring laba-laba. Biasanya ini adalah untuk penyajian beberapa komponen dari satu unit observasi. Yang banyak menggunakan biasanya orang-orang manajemen atau orang-orang psikologi. Jadi ada beberapa aspek psikologi, misalnya di sisi ini berapa angkanya. Nah, aspek-aspek tersebut kemudian disajikan dalam bentuk diagram radar atau diagram jaring laba-laba ini. Kesepuluh, ada juga yang dikenal dengan istilah diagram peta. Diagram peta ini menunjukkan atau kita menyajikan data sesuai lokasi geografisnya. Diagram peta ini ada 3 macam. Ada diagram peta berupa titik, area, atau yang ketiga berupa aliran. Informasi menariknya adalah kita bisa tahu suatu daerah memiliki kelebihan atau kandungan apa dan seterusnya. Ke-11, kita bisa juga memilih grafik berupa grafik bidang atau area. Jadi kalau sebelumnya ada grafik garis, ya, dari satu titik ke titik lain, nah grafik area itu biasanya area-area di bawah garis tersebut akan ditandai sebagai bidang ataupun sebagai area yang menjadi bahan untuk penelitiannya. Yang ke-12, ada yang disebut dengan grafik corong. Kenapa disebut sebagai grafik corong? Karena bentuknya mirip sebagai corong air, katakanlah ya.
atasnya lebar, kemudian ke bawah semakin sempit. Biasa ini untuk menunjukkan komponen-komponen ataupun aspek-aspek apa yang dominan di atas, kemudian terus ke bawah untuk menunjukkan aspek-aspek yang punya porsi yang lebih sedikit. Ke-13, ada yang dikenal dengan heat maps. Heat maps menunjukkan adanya perbedaan intensitas atau volume untuk suatu lokasi tertentu. Jadi biasanya ini akan dikaitkan dengan peta atau letak geografis, sehingga daerah-daerah yang memiliki variasi atau intensitas tertentu dapat dideteksi atau diidentifikasi dengan mudah. Bisa saja misalnya apakah suhu daerah lebih tinggi, apakah dari sisi ekonomi itu orderan yang lebih banyak di suatu tempat. Makanya aplikasi-aplikasi real time seperti jasa untuk delivery dan sebagainya mulai menggunakan heat maps ini. Jadi kelihatan nanti daerahnya akan diberi tanda khusus oleh mereka. Ke-14 ada yang disebut dengan Gantt chart, ataupun ini adalah chart ataupun grafik yang menunjukkan bagaimana progres suatu pekerjaan dalam proyek yang dijalankan. Nah, ini bisa memantau atau bisa melihat bagaimana perkembangan atau progres aktivitas yang harus dilakukan. Ke-15, kalau teman-teman pernah belajar peluang ataupun belajar mengenai kemungkinan, ada yang disebut dengan diagram pohon. Diagram pohon adalah cara untuk mendeteksi kemungkinan dan akhirnya biasanya bisa dipergunakan untuk menghitung nilai peluang. Ke-16 ada yang disebut dengan histogram. Nah, histogram ini tidak bisa lepas dari alternatif penyajian data yang pertama, yaitu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Karena histogram ini terjemahan dari tabel distribusi frekuensi. Histogram biasanya selalu berpasangan dengan poligon frekuensi atau ada yang menyebut juga sebagai ogive. Ke-17 ada yang disebut sebagai word cloud. Nah, ini lagi tren sekarang. Trennya terkait dengan pengolahan atau analisis data yang kita kenal sebagai atau dalam konteks big data. Word cloud ini adalah menunjukkan atau penyajian data berupa huruf-huruf ataupun berupa kata-kata. Dan ini sebagai hasil dari yang kita sebut sebagai text analisis. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kata-kata apa yang dominan. Biasanya salah satu aplikasinya adalah untuk melihat tren percakapan, entah itu di Instagram ataupun di Facebook dan media sosial lainnya. Teman-teman, itulah contoh penyajian data yang dapat diambil atau dipergunakan. Kita telah singgung tadi ada 6 cara di penyajian secara numerik dan ada 17 grafik atau diagram yang bisa dipakai dalam penyajian secara non-numerik. Tetapi tidak hanya terbatas itu. Masih banyak jenis-jenis atau nama-nama lain yang dapat dipergunakan untuk penyajian data, khususnya untuk penyajian data secara non-numerik atau dalam bentuk grafik atau gambar. Hanya pada dasarnya memang banyak modifikasi ataupun banyak tambahan-tambahan sehingga berbeda dari
grafik atau diagram lainnya, walaupun pada dasarnya menggunakan metode atau menggunakan tampilan yang sama. Seperti diagram batang juga banyak modifikasinya, termasuk Gantt chart yang untuk memantau proyek tadi juga adalah biasanya menggunakan diagram batang untuk progres dari waktu ke waktu. Tapi dari itu semua, yang paling penting adalah ketika teman-teman memilih cara penyajian apa yang lebih tepat dipergunakan, kuncinya adalah lihat apa yang menjadi tujuan dari penyajian data ini. Apakah memberikan gambaran secara umum? Apakah ingin memperlihatkan perbandingan? Atau ingin misalnya memperlihatkan perkembangan dari waktu ke waktu? Kalau sudah jelas tujuan penyajian datanya, silakan disesuaikan dengan grafik ataupun diagram yang bisa mewakili hal tersebut. Di video lain akan kita gali lebih dalam satu persatu dari cara penyajian data ini, sehingga secara teknis teman-teman lebih mendapatkan informasi, sehingga mudah-mudahan lebih memahaminya. Baik teman-teman, itulah yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada teman-teman. Jika memang bermanfaat, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.